Masih di channel Alpetra Ministry, masih bersama saya dan juga ada Om Yan. Sudah terlihat ya di monitor. Apa sih yang mau kita omongin nih di tahun baru ini ya? Masih di bulan pertama di tahun baru 2025, baru saja beberapa hari ya. Ini mungkin sudah masuk baru 2 mingguan lah kira-kira ya. Nah, kita akan mengajak sahabat Alpetra untuk tetap melakukan amanat agung. Kita tetap akan melakukan misi yang Tuhan tanamkan di setiap kita semua yang percaya Tuhan Yesus. Jadi sahabat Alpetra, kita mau belajar lagi tentang bagaimanakah untuk pekabaran Injil dan pelayanan misi yang akan kita lakukan ya. Semoga tayangan ini bisa memotivasi sahabat Alpetra. Baik, nggak usah lama-lama, kita langsung tanya aja sama Om Jan. Shalom Om, apa kabar Om? Halo, puji Tuhan, sehat. Ya Om. Ya. Ya, salamin aja, salam ya untuk para subscriber. Tuhan memberkati. Ini Om, kan orang Kristen tuh suka diajarin ya di gereja dan juga di Alkitab tertulis dengan pasti di Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang dikenal dengan amanat agung. Om, pertanyaannya apakah dasar pelayanan misi atau pekabaran Injil itu hanya Matius 28 saja atau ada yang lain? Nah, ini mengenai pelayanan misi dan penginjilan ini sebenarnya banyak dasarnya di dalam Alkitab gitu. Jadi itu hanya salah satu aja yang di Matius 28 itu amanat agung itu ya. Iya. Masih ada lagi itu tentang penggenapan akhir zaman itu harus ada penginjilan kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Nah, ini jadi alasan eskatologis, alasan penggenapan akhir zaman. Iya. Gitu. Oh iya Om. Jadi ini dasarnya itu selain eskatologis ada lagi nggak Om yang lainnya Om? Dasar pelayanan. Ya, tentu saja. Jadi orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, apalagi sesudah kita merasakan ya kita ini sebagai orang berdosa yang tidak layak ya. Lalu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Lalu rasanya itu ya sesudah mengalami hidup baru itu tidak akan terlupakan. Saya masih ingat tuh waktu itu masih di SMA. Oh iya. Itu tidak akan terlupakan waktu mengalami pertama kali ya kita menerima Tuhan Yesus dan mengalami keselamatan, pengampunan dosa. Itu luar biasa. Oh iya Om. Nah Om, pertanyaan selanjutnya Om, siapa sih Om yang harus melakukan pelayanan misi atau penginjilan ini? Jadi itu kalau kita sudah mengalami kasih Kristus yang kasih Kristus yang menyelamatkan kita gitu ya. Nah itu kasih Kristus itu yang akan mendorong kita untuk meneruskan berita keselamatan itu. Ya, jadi kasih Kristus lah yang menggerakkan. Ya. Jadi kalau gitu semua orang ya Om yang sudah terima Tuhan Yesus ya, yang sudah lahir baru itu seharusnya melakukan pelayanan pekabaran Injil ya Om. Gitu ya. Betul. Ya, setiap pengikut Kristus dia adalah pekabar Injil Kristus gitu ya Om. Ya betul. Ya Om. Ya Om. Om, kalau tujuannya apa nih Om? Kan pernah kita bahas ya Om di yang lalu-lalu. Ini jangan-jangan kristenisasi lah, jangan-jangan ini sebagai hal yang dianggapnya tidak baik gitu. Nah sebetulnya apa sih Om tujuan pelayanan pekabaran Injil itu Om? Sebelum kita masuk kepada tujuan itu ya, Ya Om. tadi dasar-dasar dari penginjilan itu masih ada lagi tuh. Oh masih ada Om. Jadi Ya. selain itu beberapa poin itu ya, jadi ada juga itu karena Roh Kudus yang menggerakkan orang yang sudah diselamatkan itu ya untuk meneruskan. Nah terus ada lagi itu bahwa berita keselamatan yang kekal itu ya jangan berhenti di dalam diri kita yang sudah mengalami, tapi kita ingin menyebarkan juga kepada orang-orang lain sebanyak-banyaknya. Lalu juga
jangan lupa kalau kita bilang diakonia melayani Tuhan. Nah, ini pekabaran Injil juga sebenarnya termasuk pelayanan yang bahasa aslinya itu bahasa Greka itu diakonia juga gitu. Iya, jadi diakonia itu bukan hanya menolong orang miskin, tetapi penginjilan juga itu sebenarnya diakonia, melayani jiwanya, rohnya itu supaya jangan binasa. Nah, gitu. Terus ada lagi secara filsafat ya. Ini keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya yang memberikan kepastian ya tentang keselamatan. Berarti ini adalah kebenaran yang kekal yang harus disampaikan kepada segala manusia. Gitu. Lalu tadi ya pertanyaan tujuan itu ya. Jadi tujuan dari pelayanan misi itu ya, jadi karena Tuhan Allah sendiri yang ingin memakai orang-orang yang sudah diselamatkan itu untuk menyelamatkan orang lain dari segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi ini. Itu rencana Allah. Jadi jangan berhenti pada diri kita yang sudah mengalami keselamatan. Iya Om ya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan yang ada dalam Wahyu 5 itu ya Om, bahwa ini semua lutut akan bertelut, semua bangsa akan menyembah Tuhan ya pada akhirnya nanti ya Om ya. Nah, kalau tentang nubuatan itu sih waktu Tuhan Yesus nanti turun ke dunia untuk menjadi raja segala bangsa gitu. Tetapi kalau ini untuk orang yang sudah diselamatkan, lalu dengan sukarela, lalu kita bertelut di depan Tuhan Yesus. Itu karena tidak ada juru selamat lain gitu selain Tuhan Yesus. Om, tapi banyak orang Kristen tuh sekarang juga ngeluh ya Om, mungkin adalah sebagian gitu ya, kalau saya sih bilang mungkin malas juga, padahal cuma bersaksi aja sebetulnya udah melakukan pelayanan misi ya Om ya. Nah Om, apa sih Om yang bisa kita lakukan sebetulnya Om dalam pelayanan misi? Apakah betul harus ke tempat terpencil gitu? Ya, jadi kalau bisa memang kita langsung pergi ya, karena itu perintah Tuhan. Tapi ada berbagai kendala ya. Jadi minimal kita tuh menjadi pendukung dalam doa untuk misi dan penginjilan, untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan gitu. Dan itu karya Roh Kudus. Jadi itu seperti merupakan beban di dalam hati kita untuk mendoakan mereka, dan kita nggak bisa pergi gitu. Iya Om. Doa juga kan besar kuasanya ya Om ya. Selain doa Om, apalagi yang bisa kita lakukan Om untuk bisa mendoa? Nah, tentu saja kita juga bersaksilah kepada orang-orang yang di dekat kita gitu ya. Kemudian juga kan Tuhan memberikan kepada kita ya rezeki gitu ya. Itu rezeki itu memang kalau bagi orang yang pas-pasan ya Tuhan juga tidak menuntut gitu ya. Tapi kalau ada lebih ya jangan sampai kita mau nggak pernah lebih, jangan begitu. Jadi kalau memang ada berkat Tuhan yang bisa dibagi untuk misi dan penginjilan, cobalah. Sebab itu harta kan tidak bisa dibawa gitu, kita kan tinggalkan semuanya gitu. Iya kan bisa disisihkan ya Om, kan dukung untuk pekabaran Injil gitu ya Om. Iya, ada orang ya yang saya nggak punya uang tunai katanya, tapi harta bendanya berlimpah-limpah gitu. Nah, jadi ya oke lah, itu kan harta benda juga tidak bisa dibawa mati gitu. Cuman ya tentu ada prioritasnya ya. Jadi kira-kira harta benda yang tidak bisa langsung kita pakai masih bisa ya untuk ya kita persembahkanlah kepada Tuhan untuk misi dan penginjilan begitu. Iya Om. Ya ini salah satu yang dilakukan oleh El Petra Ministry ya Om. Kan saya nggak bisa untuk pergi ke mana gitu pekabaran Injil, uang juga nggak punya, tapi saya bisa ini, saya punya alatnya, saya bisa pekabaran Injil ya gitu ya Om. Nah itu jadi apa yang bisa kita perbuat ya untuk mendukung misi dan penginjilan ini? Minimal dengan doa-doa gitu. Iya Om. Minimal.
tetapi juga ya sedikit banyak ada berkat ya bagilah untuk menunjang pekabaran Injil dan misi. Iya, jangan pelit lah ya Om. Iya, istilahnya begitu. Iya Om. Nah, tapi enggak lah ya Om. Tapi kayaknya di gereja-gereja juga mungkin masih ada ya Om, yang kalau ada persembahan untuk misi dan penginjilan gitu ya Om ya. Mungkin masih ada ya sampai sekarang. Tapi kayaknya udah jarang ya Om. Oh enggak, ada sebagian gereja itu memang merasa berutang gitu. Hah? Untuk misi dan penginjilan gitu. Ya cuman ya memang kita kan hidup itu banyak keperluan ya. Iya. Tetapi kalau Roh Kudus sudah bekerja ya, kita rela untuk mengurangi kenikmatan kita di dunia ini gitu ya, membagi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Iya Om. Gitu. Ya kan juga apa kalau didukung bersama-sama kan juga jadi sangat ringan ya Om ya. Karena yang melakukan pekabaran Injil tuh yang entah misionaris itu, kalau kita tidak dukung dengan doa, juga kalau ada yang bisa kita dukung melalui apa yang kita punya ya, entah uang atau apa kan, bisa lebih setidaknya meringankan ya Om. Karena pekabaran Injil atau misi itu tidak seringan yang dibayangkan ya Om. Iya. Jadi ada ya hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang tuh ya, ada terbeban untuk ambil bagian dalam misi dan penginjilan, tapi merasa tidak bisa. Jadi lalu dia menggerakkan jemaatnya ya untuk mendukung dengan persembahan gitu, dan dengan doa-doa gitu. Jadi karena merasa tidak bisa pergi sebagai misionaris gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendukung misi dan penginjilan ini, seberapa yang bisa kita lakukan lah. Iya Om. Nah Om, kalau zaman dulu ya Om, mungkin ada penyebaran traktat gitu ya Om ya. Atau juga dari radio kita bisa dengar, dari tip gitu tentang penyebaran Injil keselamatan ini. Malah Om juga dulu kan siaran di radio ya Om ya, untuk kabaran Injil ya. Nah, terus kalau zaman sekarang mungkin lebih ke internet ya Om, kabar penyebarannya menggunakan internet gitu. Nah ini ini betul-betul ini jalan Tuhan ya. Jadi lewat internet itu kita bisa langsung memberitakan Injil dan didengar oleh banyak orang. Selalu yang saya dengar ini dari Pak Alfa, katanya bisa diterjemahkan juga ya ke bahasa Inggris. Iya Om, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini jalan Tuhan, karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Gitu di dalam Injil itu kan bahwa Injil keselamatan itu harus diberitakan kepada segala bangsa gitu. Malahan kalau dalam kitab Wahyu itu segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi. Gitu ya. Betul. Nah ini memang luar biasa jalan Tuhan sekarang itu, betul-betul menggenapi ya rencananya. Bahkan ya kalau kita bisa melihat itu, kemungkinan tidak terlalu lama lagi selesai. Iya Tuhan Yesusnya sudah keburu datang. Karena kita tidak tahu ya, kita kan tidak bisa menentukan kapan dan pengetahuan kita kan terbatas. Yang mana lagi, sebab satu jiwa pun yang Tuhan pilih itu harus diselamatkan kalau memang itu pilihan Tuhan gitu. Meskipun itu ada dibilang di ujung bumi gitu ya, atau orang itu seperti terisolasi gitu ya. Tapi sekarang ya luar biasa Tuhan berkarya itu. Jadi sampai ke tempat-tempat yang terisolasi pun Injil masuk, luar biasa gitu. Sekarang tuh ya itu Om, karena itu ya kalau dulu kan hanya terbatas ya Om, mungkin hanya di traktat atau di radio, di audio aja mungkin ya gitu. Tapi kalau sekarang kan karena ada teknologi canggih ya, ada internet ya, tadi udah Om jelasin gitu. Tapi begini ya, kadang-kadang meskipun sekarang sudah canggih ya, tapi ada orang-orang yang masih terisolasi. Lalu Tuhan tuh menggerakkan anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan itu ya, sampai pergi ke tempat yang jauh. Bukan pendeta,
bukan pendeta, bukan penginjil. Iya. Ya ini penginjil awam lah ceritanya. Iya. Jadi itu sampai pergi ada. Iya, jadi betul. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali ya bisa aja kita jadi baru sadar ada orang-orang yang tidak punya status di gereja ya, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan misionaris, tetapi Tuhan kasih penghargaan karena jeripayanya mengabarkan Injil, menyelamatkan banyak jiwa atau meneguhkan iman gitu ya. Ya Om, wah itu memang luar biasa sih ya kalau ada yang dikasih hati seperti itu ya, hati misi ya Om ya, luar biasa. Nah, Om, kalau pendidikan, kalau pelayanan misi melalui pendidikan Om, melalui sekolah gitu atau gimana, itu gimana Om? Ya itu ada hamba-hamba Tuhan itu terbuka melihat kemungkinan kenapa tidak misi dan penginjilan melalui jalur pendidikan ya. Maka dan itu sudah cukup lama dibukalah itu ya sekolah-sekolah Kristen, tetapi dengan jiwa penginjilan. Tapi belakangan itu ada yang mencoba menyelewengkan pendidikan katanya. Itu sudah bagus katanya, nggak usah dicampur-campur dengan penginjilan segala macam. Iya itu. Sebenarnya kan apa salahnya ya nggak? Kita mendidik orang jadi pintar, tapi kalau tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat dunia kan seolah-olah ya gitu, tidak sempurna, tidak komplit lah. Iya Om. Jadi sebetulnya pekabaran Injil bisa melalui pelayanan apa aja ya Om, sekolah, melalui medis ya Om ya, melalui profesi apapun sebetulnya bisa ya Om. Gitu. Ya, kecuali profesi yang tidak memuliakan Tuhan. Iya Om, kan nggak mungkin juga ya Om, profesinya tidak memuliakan Tuhan tapi pekabaran Injil jadi kayak omong kosong ya Om. Jadi olok-olok lah. Jadi olok-olok ya Om. Iya Om. Oke Om, kita lanjutin lagi ya Om ya. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Kalau melalui bidang politik dan hukum, pekabaran Injil apa bisa juga Om? Nah itu ya, jadi sebenarnya kalau melalui jalur politik itu jangkauannya paling luas lewat jalur politik itu. Karena kalau politik itu kan mencakup semua lapisan masyarakat, semua golongan gitu ya. Nah tetapi kan tidak semua politikus Kristen itu menyadari kedudukannya yang strategis gitu. Tetapi kan Tuhan punya cara, Roh Kudus itu berkarya gitu. Jadi ada politikus Kristen ya melihat itu yang orang-orang yang dilayani secara politik itu melihat itu kan bagaimana itu mereka nanti binasa di dalam dosa gitu. Jadi para politikus ini juga ada yang oleh Roh Kudus itu diselipkan mata rohaninya. Jadi kita tidak boleh mengatakan politik itu jahat. Kotor gitu. Secara umum ya dibilang politik itu jahat karena hanya untuk mencapai tujuan gitu ya, seolah-olah tujuan yang lebih dipentingkan ya. Tetapi adalah politikus Kristen ya yang merasa melihat itu jiwa-jiwa yang akan binasa. Jadi jangan kita pukul rata, wah semua politikus itu bejat, jangan. Nah, ada juga politikus yang bukan Kristen tapi tujuannya baik untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi kita jangan menghakimi lah. Kita ini kadang-kadang tidak tahu tapi main hantam menghakimi orang, nggak boleh. Makanya Tuhan Yesus bilang jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Iya Om, betul ya Om. Wah ini menarik nih Om. Nah Om, ini saya mau nanya itu Om, kalau misi itu ya kan suka ada kata misionaris, itu memang harus keluar negeri ya Om baru dibilang misionaris gitu. Kalau misalnya saya ke kota A di Indonesia aja gitu, bukan misionaris ya Om. Gimana tuh Om penjelasannya? Jadi
sebenarnya kan setiap orang yang mengabarkan Injil itu melakukan misi. Jadi sebenarnya misionaris juga. Cuman itu kan misionaris jadi sudah istilah untuk orang yang pergi ke luar negeri, sampai bangsa-bangsa, suku-suku yang belum mengenal Yesus, gitu. Jadi istilah itu aja yang seolah-olah melekat. Tapi sebenarnya ya kita semua misionaris Tuhan Yesus. Semua ya Om, sebetulnya ya. Iya. Jadi kalau gitu istilah penginjil, istilah misionaris itu sebetulnya sama aja ya Om. Apa yang bedain Om? Ya itu karena istilah itu saja yang melekat yang kepada misionaris itu pergi ke bangsa lain, ke pulau, ke suku lain gitu. Nah, kalau penginjil ya di tempat kita ada lah. Sebenarnya sama. Misionaris ya penginjil juga, hanya ini masalahnya itu tadi, kita apakah menginjili orang yang di dekat kita, apakah kita hanya terbeban di tempat yang jauh, itu aja yang membedakan. Sebetulnya ya Om, cuma beda ini aja area mungkin ya Om, sama beda nama aja lah, istilah aja. Oke Om. Om, kan kalau zaman sekarang nih Om, karena kemajuan teknologi juga ya Om, termasuk ya Pekabaran Injil itu, ini kan muncul bisa dikatakan cendekiawan Kristen ya Om, yaitu para apologet Kristen gitu. Ini maksudnya kalau Pekabaran Injil dengan apologet ini apa Om? Jadi itu zaman sekarang ini manusia itu banyak dibelenggu oleh paham-paham yang menutup mata rohani mereka. Nah, di situ pentingnya Pekabaran Injil dan apologetika itu harus digabung. Tapi apologetika itu jangan disalahpahami seolah-olah kita menyerang agama lain atau apa ya, bukan. Itu apologetika itu supaya membuka ya penghalang-penghalang itu. Jadi dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, begitu supaya ya, segala bangsa, suku, bahasa dan kaum, apakah jauh apa dekat gitu ya, bisa mendengarkan Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya sebetulnya itu ya Om, bukan buat saling serang malah ya. Kan sekarang kalau di YouTube atau di media sosial itu saling serang gitu, apologetika nih katanya gitu. Jadi ada persatuan apologetika Kristen gitu, ada persatuan apologetika apa gitu. Wah, mereka bukannya ini malah saling serang ya Om, padahal bukan itu tujuannya ya Om. Emang kalau kita penginjilannya di kalangan cendekiawan itu harus gimana sih Om? Emang kitanya harus pinter ya Om? Ya, itu ada sebagian yang berpendapat begitu. Jadi supaya jangan diolok-olok katanya. Tapi ya sebenarnya memang dari dulu orang yang mengabarkan Injil itu suka diolok-olok ya, dianggap orang bodoh lah gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan banyak penginjil misionaris itu, ada yang doktor, ada yang S2 ya, sarjana juga banyak ya. Tetapi jangan dilupakan ada dokter orang terpelajar ya, justru diselamatkan itu waktu mendengarkan Injil dari orang yang sederhana. Nah, ini ada banyak kesaksian gitu. Ya, jadi jangan minder lah. Kalau kita sudah diselamatkan ya di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersaksi, jangan lihat dia pendidikannya apa, tapi yang penting sopan ya. Yang penting itu sopan dan ketulusan ya. Nah, tentu saja kita berdoa supaya diberikan hikmat ya. Jadi supaya apa maksudnya diberikan hikmat itu bukan berarti kita jadi ngomong tinggi-tinggi, bukan. Supaya nyambung. Supaya nyambung. Gitu dengan orang yang mendengar Injil itu. Itu saja tujuannya, nyambung. Supaya nyambung aja pokoknya ya Om. Jadi jangan minder nih ya Om, buat sahabat Apetra yang pengen pekabaran Injil. Tadi Om udah bilang bersaksi aja, terus asal biar nyambung aja, nggak usah perlu pakai bahasa yang aneh-aneh juga, malah jadi nggak ngerti nanti ya Om kalau pakai bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang asing gitu. Nah, cuma jangan salah paham juga, itu Tuhan punya rencana atas orang-orang yang sudah diselamatkan itu ya. Jadi
bagaimana rencana Tuhan gitu. Bukan berarti kita nggak boleh belajar tinggi-tinggi. Itu bergantung rencana Tuhan ya. Jadi kalau rencana Tuhan supaya orang yang sudah diselamatkan itu menempuh pendidikan yang sampai dia bisa capai gitu ya. Ya pergilah, tapi dengan ketaatan. Jangan dengan motivasi. Oh itu sekarang kan orangnya sudah pandai-pandai nih. Saya juga mengabarkan Injil nanti kalau saya sudah S3 gitu ya. Yang nggak boleh begitu. Sebab ada kesaksian ya. Ada orang yang pendidikannya tinggi gitu ya, dokter, tapi diselamatkan itu waktu mendengarkan Injil dari orang yang mungkin lulusan SD gitu. Nah, kan. Gitu. Tapi jadi kita tuh jangan ekstrim ya. Tuh katanya kan Tuhan kan bisa menyelamatkan biarpun kita pendidikannya rendah. Itu bergantung rencana Tuhan. Tapi kalau rencana Tuhan kita sekolah setinggi-tingginya, sekolah lah gitu. Terus menuntut ilmu pengetahuan, tapi motivasinya itu melakukan kehendak Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan. Itu dulu, catat dulu itu. Jadi jangan kita merendahkan orang lain, kita juga nggak boleh rendah diri ya Om ya. Betul. Kata Om harus rendah hati, jangan rendah diri. Itu nasihat yang selalu saya ingat. Ya Om. Om, kalau tadi Om sempat singgung diakonia ya Om. Ini kan di 1 Yohanes 3 ayat 18 ya Om ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah ini Om, kebenaran Injil ini kan berarti salah satu tindakan kasih ya Om. Tapi bukan hanya ngomong, kata Paulus ini ya Om, tapi dengan tindakan yang nyata gitu. Makanya kok masih ada yang pelit nggak mau bantu misi penginjilan, aduh. Ya itu jadi banyak orang yang salah paham atau sempit pemikirannya ya. Jadi kita mengabarkan Injil, kabarkan Injil katanya, ya tapi pelit gitu. Jadi akhirnya orang tuh jadi orang yang bersangkutan bisa jadi batu sandungan. Katanya Injilnya Injil kasih gitu, tapi orangnya pelit katanya ya. Ya, tapi juga kita jangan lalu menuntut ya. Ada orang mengabarkan Injil, ayo kamu juga jangan hanya ngomong kasih Yesus gitu, korban dong. Kita jangan menuntut orang lain. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hati masing-masing. Iya betul. Iya Om. Makanya saya waktu ditanamkan tentang Alpetra Ministry ini juga sama Om, ayo gerak aja gitu. Dan itu hanya berserah kepada Tuhan gitu. Dan Tuhan pasti akan cukupkan. Kalau saya cuma bilang iya doang, tapi nggak jalan-jalan, ya sama aja bohong ya Om. Sering kali ya ada pengalaman, ya sedikit cerita ya Om. Satu kali Om kasih saya satu buku, ini baca ya. Ya saya bilang, saya baca tuh. Terus sudah baca di rumah, saya pengen main, saya keluar. Di tengah jalan ketemu sama Om. Kamu udah selesai bacanya? Sedikit lagi Om. Gimana kamu mau sedikit lagi, kamunya di sini katanya. Nah itu Om, iya disuruh baca tapi sayanya bacanya belum selesai udah pergi kemana gitu. Nah gitu ya Om. Jadi mungkin maksudnya dari ayat ini gitu kayaknya Om. Jangan cuma di mulut, ayo dilakukan gitu, ada aksi nyatanya ya Om. Iya Om. Oke deh Om, dilanjutin Om. Om kalau gitu ada nggak Om cara pekabaran Injil yang terbaik gitu Om? Ya pekabaran Injil yang terbaik lah itu dengan kesaksian hidup yang dirubah, sehingga dulu jadi dia terikat di dalam dosa atau motivasinya duniawi atau motivasi untuk kemegahan diri gitu ya. Pokoknya egois lah. Tapi sekarang sesudah mengalami kasih Kristus, sekarang hidupnya itu semua untuk kemuliaan Kristus dan untuk kebaikan sesama manusia. Begitu. Jadi melalui kesaksian hidup sendiri ya Om, yang sudah diperbaharui ya. Karena udah lahir baru ya tunjukin itu sama orang, nanti orang akan nanya ya Om. Misalnya dulu pemarah,
kok sekarang jadi peramah. Kenapa? Ya karena udah terima Tuhan Yesus. Nah kayak gitu kan udah penginjilan ya Om, seperti itu juga ya. Itu baru separuh penginjilan. Iya, karena ada tahap-tahapnya ya. Jadi ya orang berubah kan bisa sebab macam-macam ya, gitu. Nah, orang yang diubahkan oleh kasih Kristus ya kalau rajin bersaksi, lalu orang bisa menghubung-hubungkan, oh orang ini sudah jadi Kristen jadi berubah nih gitu ya. Lalu mereka itu memperhatikan kesaksian orang Kristen itu. Begitu, jadi jangan dipisah-pisahkan. Gitu. Nah, ini sedikit ya untuk sahabat Alpetra MNC yang mau tahu bagaimana cara mengabarkan Injil. Kita sudah tayangkan ya di video yang sebelumnya. Itu ada 4 fakta bagaimana mengabarkan Injil. Silakan ya nanti ditonton. Di sana Bapak Pendeta Heri Sialoho yang menjelaskannya. Nah, ini Om Yan juga tadi bilang ya, pekabaran Injil itu kalau cuma bersaksi itu baru setengahnya ya Om. Masih ada metodenya, masih ada ininya. Tapi bukan berarti beban kan Om. Bukan berarti, kalau gitu susah dong pekabaran Injil. Misi susah, nggak mau malah gitu lagi nanti Om. Ya, jadi kita mengabarkan Injil itu ya menurut bimbingan Roh Kudus. Gitu. Jadi ada kasih Tuhan dalam hati kita. Lalu kalau memang ada kasih Tuhan dalam hati kita, kita hanya bukan bersaksi dengan kabar Injil itu, tapi kita melihat ini orang yang saya kabari Injil ini kayaknya ada masalah yang harus saya bantu gitu. Masalahnya apa? Sudah kita bercakap-cakap ya. Kita juga mau memahami keadaan orang-orang yang kita injili, baru di situ kita terbuka gitu. Oh, apa yang saya bisa lakukan selain mengabarkan Injil gitu. Tapi jangan salah paham, seolah-olah kita itu menyogok orang, bukan juga. Gitu. Karena gara-gara Supermi katanya masuk Kristen. Itu harus spontan dengan kasih, ya. Jadi kasih itu bisa dengan langsung bersaksi, tapi juga bisa langsung membantu orang itu ya bukan hanya dengan materi ya. Kadang-kadang juga dengan mendengarkan ya, itu beban-beban yang dia curhat gitu ya, atau ada juga kita dengan nasihat-nasihat yang positif gitu ya. Orang itu terbuka. Iya, kata ini orang Kristen ini sudah menolong saya sehingga saya nggak salah jalan. Lalu terbuka hatinya untuk menggali apa sih ajaran kamu tuh, ajaran Kristen itu apa. Nah di situ juga mengabarkan Injil keselamatan. Bukan karena suka dibantu atau dikasih duit ya Om, dikasih Supermi jadi masuk Kristen gitu. Terima Tuhan itu bukan ya Om. Tadi Om udah jelasin. Bukan karena disogok, kata Om tadi gitu juga kan. Jadi kita lihat dia membutuhkan, ya kita bantu. Nggak hanya ngomong terima Yesus, tapi ini terima juga Supermi, minyak sayur, kopi gula gitu ya. Bukan nyogok ya Om, tapi untuk bantu gitu. Jangan sampai begini nih, saya kasih Supermi kamu percaya Yesus itu. Nah itu yang nggak boleh. Nggak ada lagi Om kayak gitu ya Om, nggak ada. Tapi orang misionaris yang terlalu menggebu-gebu. Nah ini nih oknum-oknum nih berarti. Jadi dia gitu, jadi seperti nyogok gitu. Nggak boleh juga. Jangan lah ya Om. Kasih itu harus tulus ikhlas. Ini ada oknum-oknum ternyata ya Om. Kan selama ini dituduhkan begitu. Nih, saya kasih nih. Tapi kamu terima Yesus gitu. Oh, itu oknum berarti ya Om. Kalau sebetulnya enggak gitu kan Om. Sekarang tuh banyak misionaris dan orang Kristen yang mengabarkan Injil itu ya sudah dapat pencerahan dari Roh Kudus. Jadi dengan kasih yang tulus ikhlas, orang mau terima atau enggak tetap mengasihi sepenuh hati dengan apa yang bisa dilakukan gitu. Saya juga nggak pernah dididik untuk kalau pekabaran Injil itu seperti oknum yang lakukan itu ya Om, menawarkan terus nih saya kasih ini terima terus, nggak pernah diajarkan gitu kan Om. Ajarkan saya pekabaran Injilnya betul-betul murni gitu, pekabaran Injil nggak ada tuh
dari semua yang ngajarin saya lah, nggak ada yang ngajarin harus nyogok gitu. Ya, dulu memang ada yang begitu. Dulu ya. Itu terlalu antusias ya, terlalu menggebu-gebu. Ya. Jadi dengan segala cara dulu ada. Ya. Sekarang mah boleh dikatakan hampir nggak ada lah. Ya. Meskipun masih ada sisa-sisanya. Ya, karena sifat manusia ya. Sifat manusia kan ingin memaksakan kemauannya, pahamnya dan sebagainya. Iya. Kita harus akui ya Om, itu ada gitu. Ya semoga juga yang sering maksa-maksa orang untuk ngikuti kepercayaannya atau yang dipercayai juga mau mengakui seperti kita ya Om, bahwa ada lah seperti itu oknum-oknum itu. Bagaimana usaha pekabaran Injil di gereja lokal Om? Tapi sekarang kayaknya masih ada nggak ya Om ya, usaha-usaha pekabaran Injil di gereja lokal ya Om? Ya, jadi itu ada gereja-gereja ya mulainya dengan doa pagi gitu. Nah dari doa pagi itu kan yang datang kan hanya orang-orang yang bersemangat. Jadi itu orang-orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan. Nah di situ jadi doanya bukan hanya doa syafaat untuk jemaat yang perlu didoakan, tapi juga sekalian untuk pekabaran Injil begitu. Gitu. Nah kemudian juga ada gereja ya yang sudah hamba tuanya sudah bagaimana ya, sudah terlatih gitu ya untuk mengkader. Jadi begitu pegang jemaat, dia sudah langsung memikirkan nih mau membentuk tim-tim pekabaran Injil. Dan untuk itu kan harus dikader dulu ya. Jadi jangan juga maunya mau instan gitu ya, nggak boleh, nggak ada yang instan lah kalau soal rohani itu. Ya, jadi secara pelan-pelan lihat pertumbuhan jemaat itu bagaimana ya. Lalu juga kan setiap minggu berkhotbah tuh. Ya. Nah, khotbahnya itu juga disisipi dengan pekabaran Injil karena ini bukan sekedar agama Kristen. Jadi bukan sekedar khotbah keagamaan. Jadi orang itu harus mengalami keselamatan lahir baru bisa bertumbuh. Jadi bukan sekedar agama Kristen lalu otaknya ya penuh dengan doktrin, dengan pengetahuan ya, bukan begitu. Kita bukan mengagamakan orang lain dengan agama Kristen. Kita menyaksikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Nah ada gereja ya supaya jangan mundur. Jadi diadakanlah kebaktian pekabaran Injil setahun sekali, itu minimalnya sebenarnya. Tapi banyak kan begitu. Jadi itu setahun sekali. Itu misi dan penginjilan KKR, misi penginjilan gitu ya. Nah sebenarnya ada juga yang hamba Tuhan itu ya setiap minggu menyisipkan pekabaran Injil, keselamatan, pertobatan jiwa-jiwa ada gitu ya. Nah, ada juga gereja yang punya inisiatif. Jadi bukan hanya dibatasi tembok gereja. Jadi di mana ada kesempatan gitu ya, apakah di sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik, bahkan ada yang sampai ke restoran, rundingan sama yang punya, gitu ya. Jadi gitu. Ada yang macam-macam lah, ada di tempat kursus, ada di kampus, kan sudah sering ya kalau di kampus itu sudah banyak ya. Ada yang di kantor, ada yang di rumah pejabat, gitu. Iya, rumah pejabat yang ngundang rekan-rekan atau bawahannya ya. Bukan dipaksa jadi Kristen, tapi dikasih kesempatan gitu ya. Nah, atau rumah pengusaha gitu ya. Atau di sekolah. Nah, sekolah ini bukan hanya sekolah Kristen. Jadi sekolah yang itu kalau memang dikasih izin ya, kan sekarang di Indonesia kan terbuka. Nah, ada juga di tempat lesehan. Ini orang Kristen itu suka kreatif. Buat ram. Tempat lesehan juga dipakai ya, tapi tidak boleh demonstratif. Kalau demonstratif kan jadi sombong rohani. Itu ya. Harus wajar ya. Dan ada kesaksian hidup gitu. Ya. Nah, ada juga yang kita gimana di tempat yang budayanya berbeda, ya belajar dulu budaya setempat itu, budaya lokal itu, sambil kita memperlihatkan kehidupan kita ini sudah diubah ya. Nah, ada juga yang kita menghadapi satu kelompok orang yang pandangannya aneh ya, atau tidak sama lah. Kalau kita katakan aneh nanti dianggap kita menghina ya. Pandangannya tidak sama.
Nah, di situ kita mencoba memahami gitu ya. Jadi, tapi bukan kita untuk kompromi, bukan. Kita memahami itu di mana celah bahwa mereka membutuhkan Injil keselamatan, gitu ya. Nah, tentu saja ya. Jadi ada dari dulu sudah gereja ya sudah mendirikan sekolah-sekolah umum ya. Tapi ada pelajaran agama Kristen gitu ya. Jadi tapi ya mutunya kalau sekolah Kristen yang mengabarkan Injil di situ harus mutunya bagus gitu ya. Dan disiplinnya harus tinggi. Tapi kalau mutunya jelek ya, tapi yang dipentingkan Kristen pekabaran Injil gitu ya, tapi disiplinnya jelek ya, atau mutunya rendah, aduh jadi omongan dah gitu ya. Jadi itu makanya ya ada banyak sekolah Kristen mutunya bagus ya, rata-rata lah yang mutu dibandingin dengan sekolah lainnya. Dan juga itu disiplin ya. Tetap. Ya, tapi kalau bikin sekolah Kristen tapi disiplinnya amburadul ya, itu memalukan lah. Ya, itu memalukan. Gitu. Ya, betul, Om. Ya. Nah, Om, itu pembentukan tim itu mungkin maksudnya kayak ada mission trip gitu ya, Om ya. Gereja ngutus berapa orang untuk kayak melakukan misi ke daerah mana gitu ya. Apa bantu bangun gereja, apa bikin sumur gitu atau apa gitu. Ya memang begitu. Gitu ya? Memang begitu ya. Jadi hanya orang yang terbeban saja gitu. Untuk mengabarkan Injil ya. Tetapi kalau gereja itu betul-betul yang menggebu-gebu karena keselamatan yang dialami oleh mereka, itu sih jadi kadang-kadang waktu zaman Johnson itu ya. Langsung itu gereja itu, ayo kita bikin tim-tim pekabaran Injil gitu. Itu zamannya Johnson. Sesudah itu kayaknya nggak begitu lah. Ya, itu jadi mereka itu mengalami pertobatan, keselamatan, lahir baru itu seperti spontan gitu. Begitu percaya roba gitu ya. Lalu semangat mengabarkan Injil. Itu zaman Johnson. Nah, itu Johnson itu dia menyediakan waktu berdoanya saja katanya 7 jam. Luar biasa dah. Iya. Jadi ada orang yang melihat itu kan mau udah waktunya makan gitu ya, mau itu masih berlutut lagi itu. Jadi itu Johnson kalau KKR kemana-mana itu waktunya berjam-jam untuk berdoa. Makanya jadi kuasa Roh Kudus itu luar biasa itu waktu Johnson tuh. Ya, terkenal itu. Jadi Tuhan memakai Johnson itu secara luar biasa. Juga waktunya tepat gitu ya, orang membutuhkan. Itu waktu itu penderitaan di mana-mana. Gitu. Ya, jadi Tuhan pakai gitu. Iya. Kalau itu kan tadi cara untuk usaha pekabaran Injil oleh gereja ya, Om. Nah, sekarang kalau untuk melakukan misinya, Om, gereja bisa melakukan apa, Om? Jadi itu kita zaman kreatif ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan saja. Apakah dengan membentuk ya komisi pekabaran Injil, lalu ada juga yang katanya kita buka kelas pekabaran Injil gitu ya, bagi yang jemaat yang terbeban, bukan untuk orang baru. Kalau orang baru sih lewat katekisasi gitu ya, atau persyaratan menjadi anggota bisa itu. Tapi ini jemaat yang terbeban untuk mengabarkan Injil ya, supaya jangan seolah-olah ini mau mengkristenkan orang lain begitu aja ya. Jadi dikadar bahwa kita tuh bukan mau mengkristenkan secara agama semata-mata, kita mau mengabarkan keselamatan yang kekal gitu. Jadi maka disiapkan, dilatih, dikader gitu.
Semua pertanyaan saya tentang pengen tahu tentang misi dan panggilan udah dijawab sama Om semua nih. Nah, Om, mungkin ada pesan Om khusus buat orang muda atau untuk gereja, untuk penonton Alpetra Om, tentang misi dan penginjilan Om. Jadi kalau untuk orang Kristen yang sudah mengalami keselamatan ya, itu harus belajar Alkitab supaya jelas itu tentang langkah-langkah orang diselamatkan itu. Karena kalau pengalamannya itu kadang-kadang nggak jelas ya, tiba-tiba percaya Tuhan Yesus, ada sukacita, tapi langkah-langkahnya dia nggak jelas. Nah itu harus belajar. Ada langkah-langkahnya itu kan yang tentang kesadaran akan dosa dan akibat dosa dan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Lalu apa itu lahir baru, bagaimana bertumbuh gitu ya. Meskipun ada orang yang begitu percaya Tuhan mau mengabarkan Injil ya, boleh-boleh saja ya, itu spontan ya. Ada jemaat ini jemaat baru tapi menggebu-gebu ya. Dipanggil, kamu punya apa namanya ya, semangat mengabarkan Injil. Nih, saya mau, apakah saya kasih buku ya, atau kalau ada beberapa orang ya, diumumkan ada kelas pekabaran Injil ya untuk untuk saudara yang mau ambil bagian dalam pekabaran Injil gitu ya. Nah, terus juga gereja tuh jangan saingan dengan gereja lainnya. Kalau bisa itu kerjasama. Nah, untuk itu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan itu ya, jangan hamba Tuhan tapi kelakuannya tuh seperti pedagang. Maksudnya tuh suka saingan gitu antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Itu nggak boleh. Ya manusia juga sih, hamba Tuhan kan manusia juga ya. Tapi ya nggak boleh. Ini kan untuk kerajaan Allah, bukan mau saingan-saingan untuk nama sendiri gitu ya. Nah, terus ada lagi juga, kita tuh harus lihat itu konteks budaya setempatnya ini bagaimana. Nah ini hamba Tuhan itu harus dengan rendah hati ya, dengan berinteraksi ya dengan jemaat, dengan dengan masyarakat setempat. Belajar menghargailah ya, jangan kita datang-datang menghakimi gitu. Itu orang kan tidak mau dihakimi ya. Jadi kita harus dengan rendah hati belajar masuknya nanti dari mana gitu ya. Jadi jangan main hantem promo istilahnya gitu ya. Ya begitu lah. Ya, tapi kalau hamba Tuhan itu memang dekat sama Tuhan, nanti Tuhan kasih hikmat lah. Gitu. Oke Om. Nah ini udah sangat luar biasa sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Nah sahabat Alpetra Ministry, semoga mendapat wawasan yang bisa menambah kekuatan iman percaya kita sama Tuhan ya, dari yang dijelaskan sama Om Yan. Baik sahabat Alpetra, cukup sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih Om atas penjelasannya. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha.